Shalom, permisa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan pelajaran Sekolah Sabat kita, atau kita sama-sama belajar mengenai pelajaran Sekolah Sabat kita, mari saya undang permisa yang ada di rumah, kita sama-sama mengundang Roh Kudus dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, pada saat ini kami akan mempelajari pelajaran akan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar boleh kami tanam dan boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami ya Bapa. Kau berkati juga baik permisa yang dalam perjalanan pulang, baik permisa yang ada di rumah maupun yang ada di mana-mana. Biarlah Engkau memberkati mereka agar boleh sama-sama menerima berkat, kasih dan sukacita ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pelajaran kita pada hari ini, hari Senin, tanggal 2 Desember 2024 dengan judul Aku Pasti Akan Datang Kembali. Bacaan kita terdapat dalam Yohanes 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Di ayat yang pertama, janganlah gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Di rumah Bapakku banyak sekali tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dalam konteks ini, apakah Yesus mengatakan perkataan ini? Kita bisa lihat di dalam Yohanes yang ke-13. Di mana pada akhirnya Yesus mengatakan bahwa ia akan pergi. Di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-33. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi murid Yesus, yaitu Petrus, bagaimana tentang kemana sih ia akan pergi? Dalam Yohanes 13 ayat yang ke-36. Dan para murid-murid tidak mengerti bahwa Yesus sedang berbicara mengenai tentang kematian, kebangkitan, dan juga kenaikannya. Dan Petrus berkata bahwa ia siap menyerahkan nyawanya untuk dia. Di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-37. Ini adalah saatnya bahwa Yesus memprediksi penyangkalan Petrus. Dalam Yohanes 13 ayat yang ke-38. Dalam konteks ini, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, janganlah gelisah hatimu. Dalam Yohanes 14 ayat yang pertama. Kata kerja gelisah diterjemahkan dalam bahasa Yunaninya sebagai bahasa tarasso, yang berarti mengaduk-ngaduk atau mengganggu atau juga bisa meresahkan, membuat bingung. Tidaklah heran jika para murid-muridnya pada saat itu menjadi bingung dengan perkataan Yesus. Tetapi untuk mengatasi rasa takut mereka, ia berbicara tentang rumah Bapaknya, di mana ada banyak tempat tinggal, bukan rumah yang besar, tetapi atau kamar-kamar seperti di penginapan. Ia akan pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi mereka. Dan perkataannya ini melampaui badai salib yang akan dihadapinya, sampai pada saat dia akan kembali untuk menebus umatnya. Dia melihat ke waktu di mana seluruh tragedi dosa ini selesai untuk selama-lamanya.
Kita bisa lihat dalam Alkitab di Daniel pasal yang ke-7 ayat yang ke-27. Yesus berkata, "Dan apabila aku pergi, dia akan kembali datang dan membawa kamu ke tempatku, supaya ditempatkan di mana aku berada, kamu pun juga berada." Kita bisa lihat dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ketiga. Dan ini jelas merupakan janji kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan apa yang menjadi dasar keyakinan akan janji tersebut? Banyak sekali orang mengatakan penggenapan nubuatan kitab suci, dan itu memang benar. Tetapi dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga, bahwa dasar dari janji ini dinyatakan secara berbeda. Dalam ayat ini, aku akan datang sebenarnya, yang menggunakan bentuk waktu sekarang dalam bahasa Yunani, yang atau bisa dibilang aku akan datang. Ini adalah penggunaan dalam bentuk waktu sekarang dalam bahasa Yunani, yang disebutkan dengan peristiwa-peristiwa yang akan datang yang ditulis dalam waktu sekarang, futuristic present. Ini adalah peristiwa di mana di masa depan yang dibicarakan dengan sangat penting, dengan sangat pasti, sehingga digambarkan seolah-olah sudah terjadi. Dan dengan demikian memang cukup adil untuk menerjemahkan frasa ini dengan aku pasti akan datang kembali. Dasar dari pengharapan kita akan kedatangan Tuhan kembali bukan hanya karena penggenapan nubuatan kitab suci, atau pengharapan ini juga dan lebih pasti lagi didasarkan pada keyakinan kita kepada Dia yang telah membuat janji itu. Dia berkata bahwa Dia pasti akan datang kembali bagi umat-umatnya. Kita dapat menaruh kepercayaan kita kepada janji Tuhan karena Dia adalah Yesus Kristus yang membuat janji itu, sehingga apa yang diajarkan salib kepada kita tentang kepastian kedatangan Kristus yang kedua kali. Tanpa kedatangan yang kedua, apakah gunanya kematian Yesus bagi kita? Pada kedatangannya yang pertama, biarlah itu menjadi pelajaran bagi kita, biarlah itu menjadi kekuatan bagi kita untuk kita tetap setia sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur boleh kami rasakan atas tuntunan, kasih, dan pernyataan-Mu. Pada saat ini kami sudah mempelajari pekabaran firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Biarlah apa yang sudah kami pelajari dan sudah kami dengar boleh kami tanam dan boleh kami praktekkan. Biarlah itu menjadi berkat bagi orang lain dan boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kau berkati setiap permisa yang sudah mendengarkan dan mempelajari firman Tuhan, baik yang berada di rumah ataupun di jalan. Biarlah Engkau berikan berkat bagi mereka, setiap pekerjaan, setiap kesehatan, setiap perkuliahan ataupun setiap sekolah. Kau berkati setiap kegiatan yang dilakukan oleh permisa ya Bapa. Ya Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin.